Kacamatanya nggak boleh bawa kalam dong. Isar sih. Isar. Ngomong apa? Ngomong apa? Bonyong mati kok masuk rumah. Ya. Jadi tidak boleh jenazahnya. Mungkin ada sebagian masyarakat kan pakai daun pisang nih atau daun apa ya? Iya, pokoknya begitulah ya. Katanya nggak boleh ada unsur dunianya. Ya nggak ada. Wong kain kafan juga dunia begitu kan. Jadi ketika dimandikan adalah posisi seperti ini. Jadi harus memang tertutup dengan kain. Kalau seperti ini ya. Jadi ketika tidak terlihat. Ini kalau perempuan sampai sini. Sampai ini Kurang lebar ya. Jadi kalau perempuan ya beginilah ya. Ini kalau perempuan, karena ini laki-laki ya. Jadi seperti ini kalau perempuan. Jadi dari dada sampai dengan lutut tertutup dengan baik. Kemudian ketika laki-laki seperti ini. Nah, idealnya memang menggunakan sarung tangan. Tidak begini saja. Jadi pakai sarung tangan. Saya lupa tadi itu dan memberikan alat sarung tangannya, tapi nggak masalah. Ketika sudah seperti ini, sudah disiapkan semua, dibersihkan. Pertama adalah dibersihkan dulu sebelum disucikan. Bersihkan dulu itu adalah dengan mengeluarkan. Kalau misalkan ada begini, ada banyak lumpurnya atau banyak tanahnya tadi atau mungkin banyak dakinya begitu ya, maka dibersihkan dulu, dimandikan seperti biasa dulu. Tidak perlu pakai tuntunan apapun. Pakai sabun boleh, segala macam boleh, atau mungkin yang ada tanahnya dibersihkan dulu tanahnya begitu ya. Selesai, sudah selesai. Kemudian kalau mau merapikan yang lain-lainnya juga boleh sebelum dimandikan seperti itu. Jadi ini adalah ketika dibersihkan. Nah, ketika dibersihkan seperti itu, memang apakah boleh memotong salah satu anggota tubuh jenazah? Ini para ulama kita mengatakan makruh. Contoh, rambutnya gondrong ya, biar ganteng lah, dicukur dulu enggak? Gitu ya. Atau misalkan kukunya panjang, dipotong dulu enggak? Rambutnya maaf ya, bagian ibet ya, bagian keteknya gondrong nih. Ya biarkan saja. Karena apa? Karena itu tugas mereka ketika dia hidup. Tapi ketika sudah meninggal dunia, tugas kita adalah hanya membersihkan apa yang ada. Nah, kalau misalkan mau dipotong sekalipun, maka dibungkus, dikuburkan bersama dengan jenazah. Artinya apa? Itu idealnya tidak dipotong. Tapi kalau mau dipotong, tidak ada unsur dosa, tidak ada. Hanya emang para ulama kita memakruhkan jika sampai dipotong anggota tubuhnya. Kenapa? Kewajiban kita adalah hanya sekedar membersihkan. Baik. Seperti itu. Nah, kalau misalkan jenazahnya mohon maaf korban mutilasi begitu ya. Itu disambung dulu. Iya, bisa pakai perban juga boleh kan. Kalau sambung kan begini contohnya ya. Ini maaf ini mungkin patah. Maaf gitu ya. Kemudian ini kalau ada sambungannya, maka pakai ini aja, sambung ini aja lah, nggak terlalu mau banget. Karena potong juga untuk digunakan juga kan ya. Hanya nanti dipakai perban saja, selesai. Biar memang tadi tampilannya tidak mengerikan. Masa ada dibungkus satu-satu kan enggak ya. Jadi saya bawakan ke tempatnya. Nah, tentunya ketika sudah seperti itu baru kemudian disucikan. Baik. Ketika kita sudah membersihkan ya, saya butuh bantuan 3 orang paling tidak. Ini agak duduk nih. Nah, duduk. Nah, ini setengah duduk. Terus naik lagi. Satu kali. Ini ditahan. Ditahan, ininya agak diteguhkan, Pak. Nah, begini. Ini gunanya adalah untuk mengeluarkan kotoran. Pelan-pelan nih, pelan-pelan seperti ini ya. Kemudian kenapa harus ada 3 minimal? Karena ada yang megangin sininya, ada yang bagian
keluarin sininya, bersihkannya boking gitu. Kalau pakai selang lebih gampang, contoh. Tapi nggak pakai selang nggak ada air. Jadi kalau pakai selang kan bisa nggak perlu pakai cebok ya, hanya pakai di seperti aja, semprot aja. Dan tidak seperti mobil kan, itu kan tidak. Jadi hanya hanya pelan-pelan begitu ya. Jadi, nah kenapa di sini? Ini kenapa lebih bersih? Kenapa? Langsung kotorannya keluar ke sana. Ini kalau bisa keselokan ke sana atau ke kamar mandi, malah bisa langsung keluar. Tidak sampai basah di bawah. Jadi kenapa kadang-kadang orang memandikan saya masuk angin? Kenapa? Ke dia semua basahnya. Tapi kalau dengan seperti ini kan lebih hemat, kemudian juga lebih bersih kesel gitu ya. Oke, gitu ya. Namanya capek gitu ya. Jadi bersih, kemudian tidak. Nah, ketika pakai seperti ini bisa dilakukan di dalam rumah. Karena pas selangnya bisa sambung sampai ke WC. Nah, yang terjadi biasanya kita itu kalau di masyarakat kita, karena emang mungkin di rumah juga tidak terlalu lebar, kemudian biasanya pakai yang ranjang yang atau pakai para gitu ya, dipan yang ada itunya, tapi basah semua ke sana. Sehingga tentunya jadinya agak nggak mungkin kalau dalam rumah, karena jadi basah semua. Tapi kalau dengan model seperti ini sudah cukup bagus lah gitu ya. Bisa sebagai contoh ya. Ini tapi ini kan mahal nih. Jadi silahkan mau yang model mana silahkan, tapi artinya adalah yang modelnya adalah seperti itu. Baik. Ketika sudah dibersihkan, sudah bersih semua, maka kita mulai mensucikannya. Mensucikannya mulai adalah dengan tangannya. Itu dulu, ini saya. Ada airnya? Bentar ya. Kalau ini nggak apa-apa ya Pak, ada airnya. Iya mas. Jadi tangannya gitu. Ada dua khususnya tadi? Hah? Ada dua. Nggak ada. Jadi ini kalau memandikan seperti ini tidak ada dikir khususnya, tidak ada. Bahkan kalau kita mandikannya di kamar mandi atau memang itu basah ke semua kotoran ke sana kemari, ini tidak boleh berzikir. Kenapa ada kotoran kok berzikir? Tidak boleh. Tapi ketika misalkan ruangannya bersih segala macam boleh silahkan. Tapi intinya tidak ada zikir spesial, tidak ada. Ya. Jadi yang mulai bismillah aja, bismillah biasa ya, bismillah begini seperti itu. Tangannya. Kemudian setelah itu adalah berkumur, ya berkumur. Saya ini karena masih hidup ya, jadi agak. Jadi dibuka mulutnya sedikit, nanti kemudian dimasukkan ke tangan gitu ya, seperti itu. Jadi dimasukkan ke sini biar digosok giginya. Nah, kemudian ketika itu maka dioleskan ke sini. Nah, ini kan nanti keluar sendiri. Tidak begini aja. Jadi kalau pas sudah maka dioleskan begini biar keluar dari bagian sininya. Baik. Ini untuk berkumurnya. Ketika hidungnya sama 3 kali. Berarti masuk ke bagian bagian lubang hidungnya untuk dibersihkan. Setelah itu adalah wajahnya. Kalau wajahnya nggak apa-apa nih Pak. Ini biar seger ya, ini karena apa? Akhirnya tambah lagi nih saya. Lagi sabun gitu. belum sabun. Ya. Kayaknya lebih enak guyur ya. Ini kalau aslinya nggak begitu. Kalau ini kan karena hati-hati mau tersinggung. Jadi dimulai begini. Maskeran malah. Itu seperti itu sampai ya basah begitu ya. Jadi memang kalau rumah sakit kadang-kadang nggak pakai begitu. Kadang-kadang hanya sekedar pakai sentur aja, kayak motor ya, disiram aja gitu ya. Ini tidak boleh. Jadi memang dulu tahun kemarin saya di Margono memberikan begitu. Jadi nggak boleh kalau mau mandikan nggak boleh begitu. Jadi harus dengan lembut karena apa bagaimanapun itu adalah saudara kita gitu ya. Setelah itu wajah sudah, kemudian tangannya kita cuci sampai
pundak ya, pakai sampai pundaknya karena melebihkan saja. Kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, ya. Oh, betul ya. Ini kanan sini ya, betul. Nah, ini agak lupa nih ya saya ya. Kanan kirinya. Seperti itu udah. Tinggal kepalanya. Kepalanya dibasahi semuanya. Gitu. Boleh pakai sampo, boleh enggak juga nggak apa-apa, tapi dibasahi dulu. Ini aja dulu, ya. Sudah semuanya dibasahi, tinggal kakinya. Ya telinga juga ya, otomatis dengan telinganya. Kemudian kakinya dibasahi. Kakinya sampai mata kaki dibasahi, gitu ya, dibersihkan. Ya, sudah seperti itu. Sudah selesai. Tinggal sekarang dimulai memandikannya, yaitu mulai dari bagian tubuh sebelah kanan. Ini pertama, kalau kita sudah membersihkannya, langsung dengan air sabun, ya, karena sudah dibersihkan tadi sudah. Sekarang tinggal apa namanya? Tinggal betul-betul biar keset aja. Kalau langsung dimandikan, disucikan, kadang-kadang sudah pakai sabun belum bersih juga. Kenapa? Tadi belum dibersihkan dulu. Makanya dibersihkan dulu kalau yang kira-kira emang jenazahnya matinya, mohon maaf nih, mungkin lama nggak mandi, kayak seorang gila misalkan ya, atau mungkin kecelakaan atau apa segala macam itu, maka perlu dibersihkan. Tapi kalau ini karena memang ini adalah mungkin orangnya rajin mandi, jadi dengan sekali sabun pun nggak masalah. Jadi sekaligus apa namanya, ini sudah disiramkan, makanya memang lebih baik selang. Ininya adalah air yang penuh dengan air sabun cair ya. Di ini kan kalau disiram ada pakai selangnya. Jika seperti itu udah. Nah begini udah selesai disiram. Nah ketika seperti ini, bagian-bagian aurat besarnya tidak boleh melihat dari sini. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian ketika bagian auratnya sana, mungkin pakai selang kemudian disentor aja nih gitu. Dibersihkan. Kira-kira bersih. Kan kita pakai sarung tangan gitu ya. Kalau suami sendiri atau istri sendiri gimana? Boleh saja. Kalau suami istri ya boleh, tapi kan ada temannya. Ada maksudnya gini, apa bisa mandikan sendiri? Pasti kan ada temennya. Ketika temennya pun ya nggak boleh lihat. Kenapa? Kalau lihat tuh nanti yang kalian juga lihat gitu kan. Kecuali kalau memang berdua saja is oke lah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Nanti dulu. Nah kemudian digeser bagian. Saya minta bantuan. Miring enggak. Nah. Lemas Pak. Lemas. Nah begini saja, oke? Begini saja. Terus. Iso miring kiri. Jadi yang baik ke belakang dari sini. Kemudian ke sana. Ini juga ketika kamu begini seperti itu. Ini kalau bisa kayaknya lebih lebar ya. Dan seperti ini kemudian dibersihkan. Selesai 1 kali. Ya, atau 3 kali juga boleh. Nggak dihitung lah 3 kalinya. Tapi yang penting adalah digosok sampai bersih dengan air sabun. Kemudian kanan kiri juga sama. Depan, kemudian belakang seperti tadi. Setelah itu ratakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian belakangnya juga sama, dari atas sampai ke bawah. Sudah selesai, sudah bersih. Ini kan ada dengan air sabun nih. Sekarang dengan air bersih yang ketiga. Nah ketika ada air bersih, cukup bagian kanan, depan sama digosok tadi, kiri gitu kan, depan sampai kaki, kemudian belakang, kiri juga, depan ke belakang, selesai seperti itu. Maka diratakan kembali sudah 2 kali, ya. Nah yang ketiga dicampur dengan kapur barus. Jadi kapur barusnya ditumbuk, ya. Kapur ditumbuk, kemudian dimasukkan ke gayung. Kemudian diratakan ke seluruh badannya dari atas sampai bawah kanan, kemudian kiri juga sama, bagian belakangnya juga sama. Berarti ini sudah yang ketiga, sudah selesai. Ini memandikannya seperti itu. Jadi kalau memandikan adalah seperti itu kalau memang sudah dibersihkan dulu. Nah kalau belum dibersihkan,
Jadi memang kadang-kadang kalau berbersihkan dulu, jadi pertama dibasahi dulu memang jadinya. Dibasahi dulu, kemudian nanti baru pakai sabun. Kenapa? Badannya masih belum menyerap air, sehingga memang mau dibersihkannya agak sulit. Makanya tadi butuh dibersihkan dulu, baru disucikan agar mudah dalam memandikan jenazah. Ketika sudah tadi 3 kali selesai, maka sudah selesai ini memandikannya. Setelah itu baru dikeringkan dengan handuk ya, dikeringkan semuanya, kepalanya kalau yang tadi, kalau yang perempuan berarti kepang, ini satu, kemudian depan satu, lalu ke belakang, seperti itu, kemudian dikasih parfum, ya. Pas sudah kering, maka dikasih parfum. Parfumnya apa saja boleh, ya. Jadi silakan, jangan sampai, karena begini, kita kan tahunya parfumnya yang standar ya, standar parfum apa? Bambo atau minyak apa lah begitu ya, minyak nyong-nyong ya, segala macam begitu ya. Sehingga ini kalau sama semua seragam gitu ya, ini kesannya mistis. Ih, bau mayit gitu ya, padahal bau mayit kan beda-beda gitu kan. Jadi silakan pakai minyak wangi yang panjenengan usuk, silakan. Yang beralkohol tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak membatalkan wudhu, atau nggak akan jadi wudhu lagi kan, itu nggak masalah. Tapi jika tidak beralkohol itu lebih baik. Tapi tidak sampai menjadi, oh ini harus yang non alkohol, tidak. Kalau adanya itu ya itu saja dipakai. tapi kalau misalkan mau cari yang lebih baik lagi, cari yang lebih baik lagi, silakan. Ini mandikannya. Ada ditanyakan mau mandikan? Gigi gimana? Gigi palsu. Ini gigi palsu, kalau misalkan gigi palsu ini gampang dicopotnya, dicopot saja nggak apa-apa. Cuma kalau sulit banget ya, mungkin sampai berdarah-darah, sudah biarkan saja. Demikian pula cincin itu jangan sampai gitu ya, sampai sampai pokoknya gitu ya. Ini cincinnya dapatnya ketika masih kurus, sudah gemuk sekarang ya. Ini kan pakai tang ya segala macam baru tidak perlu. Sudah saja, biarkan saja. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak boleh menyakiti jenazah. Jadi tidak boleh gosoknya, nggak boleh keras banget juga tidak boleh, bahkan kemudian dipaksakan untuk begini juga boleh gitu ya. Kenapa? Meskipun nggak sakit, tapi tetap menyakiti gitu ya, meskipun tidak sakit. Jadi silahkan kalau misalkan ada gigi palsunya, ada apanya begitu ya, kalau bisa dicopot dengan mudah, tidak sampai menyakiti, maka silahkan. Tapi kalau sampai berdarah-darah, boleh sampai mungkin pakai obeng untuk untuk nyabutnya, ini tidak diperkenankan. Biarkan saja. Emang ada yang mau gigi palsu? Kan ada yang sudah dipakai lagi gitu ya. Kalau gigi emas apalagi ya, kalau dulu mungkin ya. Dikira mau dinikahkan tidak. Jadi intinya tidak apa-apa. Kalau cincin tadi, kalau cincinnya itu adalah bisa dengan mudah dilepas saja boleh. Tapi kalau misalkan sampai tadi kaku banget, kemudian sulit sekali, tidak perlu. Ini juga sama. Kalau jenazahnya bisa dibeginikan, baik, ya. Tapi kalau tidak, biarkan apa adanya. Contoh, kadang-kadang kalau jenazah yang sudah lama kan nyelukung begini, ya kita sudah begitu saja. Karena memang nggak usah dibeginikan kan sakit gitu ya, nggak usah dipaksa. Jadi kalau bisa dengan jangan sampai bunyi kelotak ya. Kalau bunyi kerak gitu ya, berarti sama mematahkan tulang. Itu ada dosanya tadi. Seperti mematahkan tulangnya ketika hidup. Artinya apa? Sudah nggak terlalu harus yang gimana-gimana, tidak. Ketika dibandingkan saja. Kalau bisa dibeginikan. Kenapa? Posisi begini itu bukan wajib. Bukan wajib, hanya ini posisi yang terbaik, bukan menjadi keharusan. Kalau emang mungkin ya, ini memang terlanjur sudah begini, ya begini saja nggak apa-apa. Tinggal memang mungkin ada diikat sedikit ya, biar tidak terlalu inilah seperti itu. Jadi kalau emang sampai jangan sampai menyakiti jenazah, jangan sampai tadi mematahkan tulangnya, karena ini termasuk hal yang dilarang dalam memandikan jenazah. Ibaratnya lah, kita sedang memandikan orang tua kita. Kan nggak mungkin kan kita hidup kemudian ini segini bu ya sampai di kata-kata kan nggak mungkin ya. Jadi artinya memang ini lebih hati-hati, lebih baik, karena apa, ini lebih baik. Tanyakan lagi untuk masalah memandikan? Masalah menghadapnya. Oh, menghadap tidak harus. Begini ini yang ideal. Ini yang ideal ya. Kalau orang-orang di sekitar kita kan harus kebanyakan harus menghadap ke barat, maksudnya kepalanya di barat. Oh, jadi memang begini. Kalau tidak harus, kalau yang ideal adalah betul Nabi kepalanya menghadap ke barat. Karena apa?
Nabi kiblatnya di selatan. Tahu kan? Orang Madinah kan selatan nih. Jadi kan menghadap ke selatan. Kepalanya taruh di barat karena menghadap ke selatan. Kiblatnya di selatan. Iya, kayaknya kan kiblatnya kita di barat. Maka kepalanya di utara. Jadi emang apa namanya nanti pas penguburan juga sama. Jadi kenapa Nabi dikatakan Nabi dikuburkan dari arah barat? Kenapa? Karena kiblatnya di selatan. Bukan karena kiblatnya bukan di barat di sini bukan, tapi karena di kiblatnya di selatan, sehingga dari arah kaki dari kepalanya kakinya turun. Jadi ini konteks antara konteks ayat hadis dengan konteks ini lingkungan itu disatukan. Jadi bukan baratnya tetapi adalah kepalanya ke arah kiblatnya begitu. Jadi kepalanya memang begini di utara. Ini yang ideal, tetapi tidak harus. Misalkan tadi rumahnya sempit, bisanya mau apa namanya mojok ya nggak apa-apa. Kemudian barat timur juga silahkan. Jadi tidak ada keharusan untuk seperti. Tapi kalau bisa seperti ini ideal dan bagus. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Karena menghadap itu tidak menjadi satu keharusan. Harus menghadap kemanapun tidak ada keharusannya. Hanya kalau bisa seperti ini. Kalau memang memungkinkan. Dan kalau bisa dan mengharusnya kalau perempuan harus ekstra tertutup, tidak boleh banyak orang bolak-balik masuk keluar masuk ya. Oh embernya habis, ngasih ember sambil lihat gitu kan, begitu iya nggak boleh gitu jadi apa namanya ketika perempuan maka sebisa mungkin. Nah anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya boleh kalau pas ketika tidak memandikan boleh membantu boleh, meskipun berbeda jenis kelamin boleh nggak apa-apa. Kalau tidak sampai menyentuh jasad orang tuanya ketika jadi contohnya misalkan nih ini anaknya ibunya ya anak laki-laki semua yang memandikan orang lain kerabat yang lain gitu ya, tapi boleh kan ngambilkan ember kan boleh apa namanya yang penting auratnya tertutup. Tapi ketika pas memandikannya itu hanya yang berjenis kelamin sama sajalah yang boleh memandikan. Tapi ketika sudah selesai ngangkatnya atau apanya maka boleh. Tapi kalau begini, kalau perempuan yang mengangkat adalah harus kerabatnya yang mahram. Kenapa? Bagaimana kan nanti seperti kan nanti bungkus nih di tempat ini. Karena apa? Karena ini tidak boleh menyentuh yang bukan mahram kan. Makanya harus yang mahramnya sehingga mau siap nih. Karena nggak mungkin kan perempuan semua mengangkat kan nggak mungkin. Apalagi kan saya ibunya agak-agak size-nya XXL gitu ya. Kalau dewa kan nggak bisa gitu. Jadi ada berasa ya. Jadi boleh anaknya laki-laki juga boleh gendong boleh. Tapi pas ketika ya kalau mau seperti maka tutup dulu dari atas dan bawahnya dengan kain baru digendong. Nah menggendongnya memang pelan-pelan. Jadi kalau yang seperti ini mungkin butuh sekitar 5 atau 6 orang yang ini. Jadi kepalanya sendiri, ini badan sendiri, begini begitu ya. Kami masih hidup bisa bangun sendiri lah ya. Ya, baik. Ada yang tanya lagi untuk memandikan? Jangan nahan nangis. Bisa. Menangis sebatas tidak sampai yang sama aja sih Pak. Menetes kan wajar ya. Jadi begini, kalau yang tidak boleh adalah menangis berlebihan. Menetesnya boleh saja, kenapa tidak? Jadi kalau ada yang mengatakan kalau saya menetes ke mana, ke sininya ini justru saat ini berlebihan. Artinya keluarga nangis kan wajar, yang penting jangan sampai misalkan guling-guling lah ya. Hanya sambil nangis sesungguhkan silakan saja, jadi boleh aja. Tidak sampai ada kayak kenapa. Dan juga ada sebagian masyarakat yang meyakini kalau dimandikan ini arwahnya masih di atasnya. Ya tidak, sudah tidak ada, sudah dipanggil ke atas. Jadi ketika dimandikan, ruh kan akan perjalanan sampai ke langit nih. Sampai ke langit kalau baik berarti nanti diberikan dipanggil dengan nama yang paling baik, kemudian diserahkan bumi dan kemudian dikembalikan ke jasadnya. Jadi ketika di sini tidak kembali ke jasadnya dan tidak ada di atas juga tidak ada, sehingga tidak ada apa namanya kayak itu tidak ada. Jadi ketika mandikan mau nangis boleh, tapi tidak boleh sampai berlebihan lah, guling-guling nggak boleh lah sampai apa namanya tadi lah mengumpat Allah tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar nangis sedikit kemudian sesungguhkan itu diperbolehkan silakan saja karena normal.
Nabi saja ketika putrinya meninggal beliau menangis. Nah, tapi tidak sampai yang tadi ya nepuk wajah kemudian guling-guling sampai menyalakan tadi, tidak sampai seperti itu. Ini memandikannya cukup. Kalau di pangku, cara memandikan di pangku bisa. Sebenarnya boleh, tapi tadi kasihan yang memandikan.